Diagram ini menunjukkan alur transaksi dari merchant hingga rekonsiliasi. Nah, dari merchant system, transaksi dikirim ke acquirer, lalu masuk ke API Gateway Step BI untuk diproses keamanan dan standarisasi API. Setelah itu, transaksi dirutekan nih oleh switching seperti RCS atau jalin menuju issuer. Nah, untuk pengecekan saldo dan otorisasi, nah, jika disetujui, proses lanjut ke settlement dengan skema tipe 0 atau tipe 1. Nah, yang terakhir, semua data dicocokkan nih di Recon Engine untuk memastikan transaksi dari semuanya sesuai. Nah, sekarang kita masuk ke alur transaksi end-to-end mulai dari inisiasi, otorisasi, settlement, hingga rekonsiliasi. Nah, yang pertama ada inisiasi atau biasa disebut juga sebagai data yang dikirim. Nah, transaksi dimulai dari merchant. Untuk kris statis, pelanggan memindai QR yang berisi merchant ID. Nah, untuk kris dinamis, merchant menghasilkan QR yang berisi nilai transaksi. Nah, data yang mencakup itu mulai dari nominal, merchant ID, acquirer ID, timestamp, dan device ID. Lalu ada otorisasi, itu seperti PIN, OTP, atau biometrik. Nah, setelah inisiasi, user melakukan otorisasi untuk e-wallet seperti misal ada OVO, Dana, atau GoPay, dan lain-lain. Nah, verifikasi dilakukan melalui PIN atau biometrik. Nah, user ini memvalidasi saldo, limit harian, status akun. Nah, lalu berikutnya ada settlement. Nah, pada settlement tipe 0, dan ini masuk ke merchant pada hari yang sama. Sedangkan T+1 dilakukan pada hari kerja berikutnya. MetaBayan Nexus ini menyimpan ledger sementara untuk memastikan dana terdistribusi dengan benar. Lalu ada rekonsiliasi. Nah, setiap malam, sistem rekonsiliasi ini mencocokkan nih transaksi dari issuer, acquirer, switching, dan internal settlement. Jika ada mismatch, nah sistem ini menerbitkan exception report untuk dianalisis. Dalam sistem pembayaran digital terdapat berbagai risiko operasional dan fraud. Nah, berikut adalah 5 contoh risiko utama yang harus diantisipasi. Kris palsu ini berisikan kode kris yang tidak sesuai dan sangat merugikan pihak merchant. Dan juga transaksi gagal. Social fraud yang menyebabkan dana bisa dicuri oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Ini ada selisih pembayaran yang tidak sesuai dan akun palsu untuk mengajukan kredit fiktif. Nah, pada tabel rekonsiliasi ini, setiap transaksi dibagi menjadi 4 sumber utama. Yang pertama ada acquirer, yang kedua switching, yang ketiga issuer, dan yang keempat settlement. Nah, kolom trace ID adalah identifier unik tiap transaksi. Nah, kolom amount ini menunjukkan nilai transaksi dalam rupiah. Acquirer status adalah hasil pencatatan dari sistem merchant. Lalu switching status adalah respon dari jaringan switching seperti RCS atau jalin. Lalu ada issuer status, ini berasal dari bank atau e-wallet penerbit. Nah, ada settlement status, ini menunjukkan apakah nilai sudah dijadwalkan atau ditransfer. Lalu final status adalah hasil akhir dari rekonsiliasi. Dan ini menunjukkan match, mismatch, pending, atau warning. Jika seluruh status laras, maka hasil akhirnya adalah match. Nah, pada transaksi TX001 menunjukkan match. Semua sistem ini mencatat transaksi senilai 50.000 dan tidak ada exception. Dengan kata lain, tidak perlu ada tindakan lebih lanjut. Nah, untuk transaksi seperti TX002 dan 007 terjadi mismatch nih karena pihak issuer memberikan status fail sementara acquirer dan switching menyatakan oke. Nah, ini menandakan adanya selisih data yang harus diinvestigasi. Pada transaksi nomor 4 atau TX004, switching memberikan status timeout dan issuer tidak mengirimkan respon karena datanya itu belum lengkap. Transaksi dikategorikan sebagai pending. Kasus seperti TX009 menunjukkan status late pada switching, tetapi settlement tetap berhasil sehingga final status diberikan warning. Artinya transaksi masih valid, namun ada anomali waktu yang perlu diperhatikan. Nah, secara keseluruhan, tabel rekonsiliasi ini digunakan untuk memastikan konsistensi data dari seluruh pihak, mendeteksi selisih, dan membantu tim operasional menindaklanjuti transaksi yang bermasalah.
MetaBayar Nexus ini bisa menjaga akurasi laporan finansial dengan cara mengurangi loss karena fraud atau error dan menjaga kepercayaan merchant. Ada 3 poin utama yang harus diperhatikan. Di poin pertama, ada bagian sistem yang paling rentan seperti API gateway, switching, otoritas itu rentan terhadap downtime dan fraud. Lalu, poin kedua ada dampak gangguan dari switching, di mana transaksi ini bisa macet, settlement tertunda, lalu merchant itu kehilangan kepercayaannya. Lalu poin ketiga ada kesesuaian dengan prinsip BI, di mana standar KRIS itu harus bersifat nasional, Snap API ini compatible dengan Open API dari BI, lalu kewajiban login dan tracing, dan yang terakhir ada pengelolaan fraud. Nah, dengan arsitektur yang aman, efisien, dan mengikuti standar Bank Indonesia, PT MetaBayar Nexus ini mampu menyediakan pengalaman pembayaran digital yang cepat, stabil, dan terpercaya. Terima kasih.